perkembangan dinamika politik, termasuk juga dukungan berbagai pihak, kemudian juga kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Presiden, itu juga sedikit banyak menyumbang terhadap elektabilitas partai. Tidak benar, dan saya hakul yakin Jokowi tetap bersama kami. Jokowi tetap bersama kami. Tidak ada istilah Jokowi main dua kaki. Jejaknya pun tidak terlihat bagi kami Jokowi main dua kaki. Selamat malam, Saudara. Litbang Kompas merilis hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto naik dan mendapat dukungan 24,8% responden. Sementara Ganjar Pranowo berada di urutan kedua dan memperoleh dukungan 22,8%. Bahasa tubuh dan kode-kode verbal Jokowi dalam beberapa kesempatan disinyalir memberi pengaruh pada elektabilitas para capres tersebut. Kepastian arah dukungan Presiden Joko Widodo sebenarnya masih mengundang tanda tanya meski Ganjar Pranowo telah resmi diusung PDI Perjuangan. Sejumlah pihak menilai dukungan Presiden Jokowi tak sepenuhnya sejalan dengan PDI Perjuangan. Benarkah Presiden Joko Widodo bermain dua kaki dan berdiri antara mendukung Ganjar Pranowo juga Prabowo Subianto? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Tepuk tangan yang meriah untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Pak Rusli Effendi, Waketum P3, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Pak Rambun Cahyo, Ketua Umum Seknas Jokowi, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Pak Budi Aris Setiadi, Ketua Umum Projo, selamat malam. Selamat malam. Juga Pak Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, selamat malam. Juga Studio 2 Arah ini semakin semarak dengan kehadiran teman-teman mahasiswa dari Universitas Pancasila, UPN Veteran Jakarta, UIN Jakarta, Politeknik APP Jakarta, dan Universitas Esa Unggul. Saudara, inilah Dua Arah, saya Liviana Charlisa. Angin segar tampaknya berpaling ke pihak Prabowo Subianto dan Partai Gerindra setelah Litbang Kompas merilis hasil survei terbarunya. Hasil survei Litbang Kompas periode April hingga Mei 2023 menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto di posisi teratas dalam simulasi 3 kandidat dan skema head-to-head dengan Ganjar Pranowo maupun melawan Anies Baswedan. Nah, kompetisi elektabilitas ini terbilang sengit antara Prabowo dan Ganjar Pranowo. Elektabilitas Prabowo yang naik kembali menduduki posisi puncak ini menurut kami bisa dijelaskan dari dua sisi. Pertama, Prabowo mendapat limpahan suara dari Ganjar yang merasa kecewa karena kasus batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian mengalihkan dukungannya kepada Prabowo. Dan yang kedua, Prabowo berhasil menguasai panggung dan menjalin kedekatan dengan berbagai kalangan, khususnya partai-partai politik. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengakui, selain karena kinerja, naiknya elektabilitas Prabowo karena adanya faktor efek Jokowi. Yang pertama, Prabowo efek sendiri. Kinerja beliau di Menhan ya, yang sangat maksimal dan itu terbukti dari hampir semua lembaga survei mengabarkan beliau menteri dengan kinerja terbaik. Oke. Nah, yang satu Prabowo efek itu, yang kedua Jokowi efek. Jokowi efek. Jadi bergabunglah antara Prabowo dan dua Jokowi efek besar, Prabowo efek, Jokowi efek. Memang Pak Jokowi tidak pernah secara resmi formal menyampaikan dukungan kepada Pak Prabowo, tapi kita melihat publik memahami gestur politik Pak Jokowi. Naiknya elektabilitas Prabowo juga diduga karena Jokowi main dua kaki. Jokowi tidak hanya mendukung Ganjar Pranowo, namun juga terkesan mempromosikan Prabowo. Hal ini membuat relawan Jokowi seolah pecah kongsi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Jokowi agar para relawan tidak buru-buru dan gerasa-gerusu dalam menentukan dukungan. Padahal Ganjar sudah dideklarasikan PDI Perjuangan.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menilai perbedaan dukungan relawan Jokowi dalam Pilpres 2024 diduga karena belum mendapat arahan tunggal dari Presiden Joko Widodo. Benarkah elektabilitas Prabowo naik tinggi karena efek Jokowi yang main dua kaki? Lalu bagaimana sikap para relawan dan PDI Perjuangan jika Jokowi mengalihkan dukungan? Tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo dan lebih memilih Prabowo Subianto? Saudara, inilah dua arah Jokowi main dua kaki. Tapi sebelum kita mulai perbincangan kita pada malam hari ini, saya juga akan memperkenalkan ini adalah panelis kita pada malam hari ini, Emru Sihombing, pakar komunikasi politik. Selamat malam. Saya langsung ke Pak Rusli. Pak Rusli, Litbang Kompas merilis hasil survei di mana Ganjar Pranowo turun. Sekarang posisi pertama ditempati Prabowo Subianto. Apa respon P3? Iya, yang pasti beberapa survei sebelumnya itu Pak Ganjar selalu di atas. Ya. Kalaupun kita dapat menghargai survei ini, tapi sesungguhnya kita bukan ingin menang survei, tapi kayak ingin menang jadi presiden. Oke, tapi kan survei jadi salah satu tolak ukur kalau kita lihat bagaimana keterpilihan seseorang biasanya. Ya, tapi survei ini kan sangat relatif ya. Ini kan terakhir pada survei Mei ya. Tapi survei-survei sebelumnya kita tinggi dan tentu kita akan bekerja keras bagaimana Pak Ganjar bisa kembali mengejar survei-survei sebelumnya, dan kita yakin ya, struktur bekerja dan relawan dan lain sebagainya, insya Allah dalam waktu dekat itu kalau survei lagi kita akan naik lagi. Menurut Anda kenapa Ganjar Pranowo suaranya merosot sementara Prabowo Subianto naik? Ya, saya pikir ini kan tergantung situasi juga. Dan tentu namanya relativitas ya, pemilih, rakyat dan lain sebagainya. Ada momentum-momentum mungkin yang terbaik buat Pak Prabowo ya. P3 nggak nyesel ya buru-buru dukung Ganjar terus elektabilitasnya Oh, turun? tidak menyesal karena kita yakin insya Allah kita. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Pak Rusli. Saya ke Bang Ferry. Bang Ferry, Pak Prabowo sekarang ada di urutan pertama hasil survei Litbang Kompas. Ini disebut-sebut sebagai efek dari Pak Jokowi main dua kaki. Setuju nggak? Yang pertama terima kasih dulu buat Kompas dan masyarakat yang memberikan apresiasi tinggi kepada Pak Prabowo Subianto. Dan kemudian ini juga sebenarnya kalau lihat tadi hasil survei Kompas secara lebih lengkap, itu sebenarnya kan juga ada pengaruh antara Pak Prabowo-nya sebagai figur dan juga Partai Gerindranya juga. Jadi dua faktor ini ikut mempengaruhi antara naiknya Pak Prabowo dan juga naiknya Partai Gerindra sekarang yang naik cukup signifikan. Nah, mengenai soal pengaruh Pak Jokowi tentu ada, itu tidak bisa dipungkiri seperti tadi disampaikan oleh Mas Habibur Rahman, bahwa Jokowi efek ada dan bahwa memang sekarang tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi masih tinggi. Itu juga menyebabkan karena gesturnya Pak Jokowi juga terhadap Pak Prabowo memperlihatkan satu keintiman, kedekatan, baik dalam kapasitas beliau sebagai presiden dengan menteri maupun hubungan secara kekeluargaan. Itu tapi Anda juga mengamini artinya betul ada Jokowi efek di situ yang membuat elektabilitas Pak Prabowo naik ya? Tentu sedikit banyaknya ada pengaruhnya dan saya kaitkan itu dengan tingkat kepuasan publik yang masih tinggi kepada Pak Jokowi. Saya ke Pak Rambun. Pak Rambun, gimana nih sebagai pendukung Ganjar? Pak Jokowi justru menyumbang elektabilitas Pak Prabowo naik. Ya ini kan baru survei ya, lalu kemudian itu sebuah penafsiran terhadap data. Dan saya rasa sih kita percayalah Litbang punya reputasi yang cukup, Litbang Kompas ya, artinya. Tapi ini kan masih sebuah dinamika ya kan. Ini pertama adalah belum lengkap timnya ya kan untuk maju ke capres. Jadi itu juga akan ada faktor-faktor tertentu. Ini masih permainan naik turun itu akan terjadi, fluktuasi itu akan terjadi. Tapi Pak Rambun kalau dibilang gini, beberapa relawan Jokowi justru sudah geser ke Pak Prabowo, nggak lagi di Pak Ganjar. Anda gimana? Ya nggak apa-apa, karena itu satu hal yang biasa aja. Ya, contohnya ini nih. Contohnya di sebelahnya Pak Ferry. Udah milih, udah dukung. Kita tunggu. Gimana? Begini loh, Pak Jokowi dalam pidato puncak musra 14 Mei 2023 kan sudah menjelaskan, sudah memerintah kita semua jangan gerasa gerusu. Iya. Kita tunggu koalisi partainya. Ini kan ada dari 4 komponen nih. Koalisi partainya, capres, cawapres, dan kemana Jokowi dan relawan ini kan baru 1 komponen. Capresnya, 3 lagi kan belum.
Oke. Koalisi partainya belum jelas. Bahkan jangan-jangan ada yang lompat nanti, nggak jadi nyalonin. Kan bisa juga kemungkinan itu. Jadi dinamikanya masih harus kita lihat. Dinamikanya, tapi kalau kepastiannya Projo ada di mana? Benar nggak nih posisinya begini? Gini, Projo ini... Kompas yang bikin kayak ini yang membuat begini Kompas. Jadi kita setelah musrah ini kita mengembalikan kepada setiap masing-masing organisasi, kami selangkah lebih maju lagi dengan akan menggelar konferensi daerah di seluruh Indonesia dengan mengerucutkan nama-nama. Jadi paket. Tapi gini, Cawapres, saya potong ya. Tapi kan hasil musrah itu menempatkan nama Prabowo Subianto itu ada di urutan pertama. Enggak, Benar kita nggak sih sebenarnya? Oh, nggak pakai urutan. Tapi yang pasti nama Pak Prabowo, Mas Ganjar, dan Pak Erlangga itu adalah rekomendasi hasil musyawarah rakyat yang kita gelar di 29 provinsi. Jadi bukan sebenarnya maunya Pak Prabowo, nama Erlangga dan Pak Ganjar itu hanya pemanis saja biar nggak terang-terangan gitu? Enggak, itu faktanya Pak Erlangga juga unggul di provinsi-provinsi yang memang menjadi basisnya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Saya mau ke Pak Emrus. Pak Emrus, kalau Anda melihat ini betulkah Pak Jokowi main dua kaki? Baik, kalau kita bicara soal teori sosiologi, tidak ada manusia yang tidak main di dua kaki. Kenapa begitu? Ya, karena sifat manusia seperti itu. Contoh, saya bisa katakan, kita kan menganut suatu agama tertentu, tapi berbuat dosa enggak kita? Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Artinya setiap manusia pasti main di dua kaki. Tapi kalau konteks Jokowi di politik? Saya pikir sangat wajar. Misalnya, katakanlah saya melihat bahwa dia mempromosikan dua tokoh untuk menjadi calon presiden kita, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo. Tapi di satu sisi para rekan-rekan yang jadi relawan ini saya beri apresiasi. Di satu sisi ada sekarang ini saatnya seolah-olah ada di kubu Prabowo dan ada di kubu Ganjar Pranowo. Ini suatu hal yang bagus supaya memanaskan atau memberikan suatu sosialisasi pemilu kepada rakyat. Jadi menurut Anda keterpecahan relawan ini bentuk yang disengaja justru? Baik. Tidak ada perilaku komunikasi yang tidak disengaja. Itu kata Max Weber, social action theory. Jadi itu pasti disengaja. Tetapi akankah mereka akan bersatu nanti? Tunggu ada perintah dari Pak Joko Widodo. Karena saya melihat para relawan ini satu komando dengan Pak Joko Widodo. Begitu kata Pak Joko Widodo bergabung untuk mendukung Prabowo atau mendukung Ganjar, itu harusnya akan ke sana. Sedikit boleh saya tambahkan, Ibu. Pak Rambun, relawan satu komando. Artinya kalau Pak Jokowi bilang ke Pak Prabowo, Seknas masih di Ganjar kah? Oke, ini soal penafsiran. Ya kan? Penafsiran perintah itu kayak apa? Ya kan? Kan Pak Jokowi nggak mungkin terang-terangan ya Kak? Bisa. Di musrah sendiri bilang dia akan bisik-bisik. Kalau kita ngelihatnya dia hadir di batu tulis, banyaklah rangkaian itu ya. Dan lalu kemudian pergi sama-sama sholat. Kita pikir ini penafsiran, kalau mungkin kita penafsiran ala ketimuran lah. Atau ini berarti kayaknya ya di samping semua aspek-aspeknya beliau berdua ini sama gitu ya. Dan pesannya Pak Jokowi ini kan yang paling penting adalah keberlanjutan, legacy ini diteruskan, legacy dan prestasi-prestasi beliau. Dan menurut kami yang paling cocok ya Pak Ganjar kan gitu kan. Nah, jadi buat kita ya kita sudah membuat pilihan. Apakah nanti kalau misalnya Pak Jokowi mengatakan Pak Prabowo, ya kita kan nggak mungkin jilat ludah kita sendiri kan. Kita udah ngambil keputusan. Ya kalau begitu ya nggak ada yang salah. Berarti nggak bisa tegak lurus sama Pak Jokowi pada akhirnya? Kita tegak lurus sampai 2024 dan setelah itu. Kita tegak lurus dengan legasi beliau. Jadi nggak ada yang kita bilang ini bukan soal ini, cuma soal konstelasi aja. Nah buat kita yang kita percaya bahwa yang bisa membawa misi dan visinya Pak Jokowi meneruskan, ya Pak Ganjar. Oke, tepuk tangan dulu dong. Pak Rusli, kalau Pak Jokowi terus-terusan memberi sinyal arahnya lebih condong ke Pak Prabowo, P3 nggak apa-apa? Ya, P3 punya keyakinan ya, bahwa kalau soal Pak Jokowi kesan ada ke Pak Prabowo, ini kan persepsi interpersonal ya. Interprestasi maksud saya. Tapi kita punya keyakinan bahwa ya gantian dong survei Kompas, ya Pak Prabowo sekalian naik di atas gitu ya. Tapi kita yakin dan survei-survei lain kan masih belum kita lihat. Tapi di mana-mana orang kalau main jangankan main dua kaki ya, main dua hati aja nggak ada yang mungkin terang-terangan sih. Bu Elvi, boleh saya komentarin? Kalau sedikit saja. Boleh nggak sedikit tentang hasil survei? Boleh. Gimana? Hasil survei. Saya terus terang mengatakan hasil survei yang paling independen, yang paling objektif adalah Kompas. Dibanding dengan survei-survei yang lain. Kenapa?
acap kali survei-survei lain begitu dia mensurvei dia jadi tim sukses. Kompas kan tidak pernah tim sukses. Oke. Jadi oleh karena itu kita harus lebih trust apa yang dibuat oleh Kompas. Oke, saya ke Mas Budi Ari deh. Tadi pertanyaan saya gini, kan orang main dua kaki tuh nggak ada yang terang-terangan, sama kayak orang main dua hati kan nggak ada yang mungkin terang-terangan. Jadi sebenarnya Pak Jokowi ini lebih condong kemana? Projo pasti tahu jawabannya, tapi dijawab usai jeda di 2 arah. Anda kembali bersama kami di 2 arah. Tadi pertanyaan saya ke Pak Budi. Jadi kalau bicara Pak Jokowi main dua kaki, sama kayak orang main dua hati kan halus ya, susah kelihatan ya. Jadi hati dan kakinya Pak Jokowi ada di mana Pak Budi? Loh, dalam berbagai kesempatan kan sudah diperlihatkan bahwa Pak Ganjar sama Pak Prabowo di sawah di Kebumen bareng-bareng bertiga. Dua kaki dong, bener Loh, dong. bukan dua kaki loh, maknanya jangan diartikan dua kaki. Bahwa Pak Jokowi kan punya hubungan yang baik dengan Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Oke. Bahwa akhirnya partai Mas Ganjar mencalonkan, partai Pak Prabowo mencalonkan, itu kan soal lain. Begitu loh. Yang pasti pesannya adalah Pak Jokowi punya hubungan yang baik dengan Mas Ganjar maupun dengan Pak. Tapi kan Pak Jokowi itu elit PDIP, harusnya ketika PDIP sudah bikin deklarasi ke Ganjar, harusnya ke Pak Ganjar, nggak gitu ya? Loh, yang tahu hati dan pikiran itu hanya Pak Jokowi sendiri. Sama Tuhan. Oh, jadi beda kaki beda hati? Bukan. Kalau soal itu juga ditanyakan ke saya, apa Pak Jokowi dua kaki? Pak Jokowi ini nggak dua kaki, tapi 1000 kaki. Oke. Karena Pak Jokowi ingin berjanji akan membisikkan ke sejuta relawannya tentang siapa yang didukung. Iya, tapi Oke. juga mungkin bisa dilihat bukan soal dua kaki. Beliau ini ya elit PDIP jelas, ya. Kader terbaik PDIP itu jelas. Ya. Ya. Tapi beliau ini kan juga presiden. Iya. Dia adalah penyelenggara negara. Jadi nggak mungkin pidatonya kemarin kan kita semua berharap wah dia akan approve Ganjar. Ini dibantu tulis. Tapi pidatonya itu ini pidato seorang presiden. Meskipun dia elit PDIP, dia adalah presiden. Kalau dia kemudian baik-baik sama Pak Ganjar, baik-baik juga sama Pak Prabowo, karena ini dua tokoh yang punya kapasitas yang dalam Pilpres sekarang ini memang punya kapasitas dalam persaingan nih sama-sama kuat nih gitu ya kan. Nah beliau tetap ingin menurut saya nih, ini bukan soal dua arah, ini persoalan posisi dia sebagai negarawan. Ya harus begitu menurut saya ya. Iya. Oke. Jadi begini loh Mbak Rifana. Presiden di satu sisi kan dari awal sebenarnya idenya nih 3 bulan lalu kalau nggak salah itu kan mau menggabungkan Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Iya. Tapi yang sebelah emang mau? Bukan. Posisinya mau Mas Ganjar, Pak Prabowo. Cuman kan saya tanya ke Pak Presiden waktu di musrah, Pak ini apa mungkin lagi? Kok kalau elektabilitasnya saling kejar makin sulit ya? Nah itu saya tanya yang sebelah emang ya, mau? Kan? Pak Ferry PDI mau, Pak Perjuangan Ferry? pasti nggak mau kalau Mas Ganjar jadi wapres. Begitu juga Gerindra nggak mau, iya kan? Jadi nggak mau Pak Ferry ya? Kalau Partai Gerindra sudah secara formal memang memutuskan mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden karena pertimbangannya banyak, termasuk salah satunya memang hasil surveinya tinggi juga. Dan kemudian setelah kemudian PDIP mencalonkan secara resmi Mas Ganjar, ya berarti memang ada 2 partai yang mencalonkan 2 tokoh ini untuk maju sebagai calon presiden. Dan artinya tuh dalam konteks 2024 sementara ini memang kontestasinya adalah sebagai sama-sama calon presiden. Tapi ingin saya sampaikan di sini bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi misalkan itu bukan hanya hubungannya sementara pada saat ketika jadi pembantu Presiden Jokowi, tapi juga punya hubungan yang jauh banget gitu sejak waktu pilkada di Jakarta. Partai Gerindra termasuk salah satu yang mengendorse Pak Jokowi. Dari sejak awal menjadi calon gubernur di DKI berpasangan dengan Pak Ahok pada saat itu dan kemudian pernah jadi mitra calon presiden dalam kontestasi Pilpres 2014, 2019 kemudian bertemu artinya lagi Pak sekarang. Prabowo sama Pak Jokowi deket banget lah ya? Ya secara personal baik secara kepada Pak Jokowi maupun dengan keluarganya itu yang harus masyarakat tahu bahwa begitu dekatnya gitu dan begitu juga mungkin Pak Jokowi dengan Pak Ganjar gitu. Oke, saya ke Pak Rusli. Pak Rusli kan kalau P3 katakanlah, P3 dengan Pak Jokowi itu kan juga hubungannya cukup dekat ya, kita katakan seperti itu. Tapi kalau misalnya Pak Jokowi terus-terusan kasih sinyal untuk lebih ke arah Prabowo Subianto,
dan menggerus suara Ganjar, apakah P3 akan tetap bersama PDIP atau justru nyebrang ke sebelah? Ini kan soal membaca hati ya. Dan hati susah sekali. Ini meraba hati ya. Tapi seperti tadi jelaskan oleh kita semua bahwa Pak Jokowi kan milik bangsa Indonesia. Gitu ya. Jadi harus baik kepada semua, apalagi Pak Ganjar gubernur ya, Pak Prabowo menteri. Gitu ya. Dan kita punya keyakinan sebagai kader PDIP, di mana posisi Pak Jokowi itu kita meyakinkan. Oleh karena itu P3 tetap istiqomah. Ya. Kita pada keputusan politik yang kita ambil bersama musyawarah, dan kita punya sejarah panjang antara PDIP dengan P3. Kita punya historis dulu Pak Bu Mega ya dengan Pak Hamzah. Kemudian juga Pak Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah berpasangan juga dengan kader P3. Pak Ustadz Yassin ya. Oleh karena itu kita di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Maksudnya ini kan soal historis dan kita punya keyakinan. Nanti kalau di Capres sama Cawapresnya kalau pertanyaan tadi akan pindah itu insya Allah kita tidak pindah. Oh enggak pindah ya. Meskipun Cawapresnya nggak dapat kursinya tetap nggak pindah. Ya tentu kan ini kesepakatan kerjasama politik. Kita akan sepakati dengan PDIP dengan P3 siapa calon wakil presiden. Tepuk tangan dulu dong. Kalau Jokowi sampai akhir nggak juga deklarasi kemana arah suaranya, kemana Projo nanti akan tetap berlabuh? Loh, saya sudah katakan langsung dengan Pak Presiden, Pak saya bukan ahli gestur dan ahli tafsir. Jadi saya mau perintah Bapak harus dibisikin ke saya. Dibisikin ya? Dibisikin. Meskipun nggak akan deklarasi terang-terangan? Ya pasti dong Pak Presiden. Jadi nanti kita akan melihat kemana arah Pak Jokowi tergantung di mana Projo berada? Ya, kurang lebih begitulah. Boleh. Bu, boleh saya menjawab itu? Ya, gimana? Baik. Yang pertama bahwa kita melihat dengan efek relawan Jokowi luar biasa gitu ya. Mereka memegang panggung politik sekarang. Sebagian bergeser ke Prabowo, elektabilitasnya naik. Artinya efek Joko Widodo sangat luar biasa. Namun kemana Prabowo akan berlabuh? Itu pertanyaan menarik. Kalau bicara dari segi elektabilitas dan kemudian bersama-sama dengan Prabowo, kelihatannya tampaknya ke sana. Tetapi kalau kita bicara soal kualitatif, gitu, Jokowi lebih cenderung berlabuh kepada Ganjar Pranowo. Kenapa? Kan begitu. Itu pertanyaan kritikal. Kenapa berlabuh ke sana? Karena Ganjar Pranowo lebih setia mewujudkan apa yang diinginkan Pak Joko Widodo. Kalau misalnya dia adalah Prabowo nanti jadi presiden, bisa saja saat ini dia akan mengatakan mendukung atau melanjutkan pembangunan Joko Widodo. Tetapi setelah dia jadi presiden nanti dia akan menunjukkan dirinya sendiri karena mereka berbeda partai. Oleh karena itu bahwa jadi ini semata-mata hanya karena partai aja. Saya kira lebih setia dengan Ganjar Pranowo karena satu garis politik, satu rumah politik dan sustainable pembangunan yang dibuat oleh Joko Widodo lebih terjamin hubungan sama di siapa tangan tapi hatinya ada di mana Ganjar Pranowo. Ya nggak? Ya. Kita bisa aja punya hubungan sama siapa tapi hatinya ada di mana? Kalkulasinya adalah kepentingan politik. Mana lebih terwujud kepentingan politik Joko Widodo 5 tahun ke depan ada di tangan Ganjar daripada di tangan Prabowo. Benarkah begitu Pak Budi? Itu kan dugaan, analisa. Yang menurut hemat kami siapapun boleh. Menafsirkan, menganalisa, menyimpulkan. Tapi yang pasti perintah ke kami masih jangan ngerasa gerusuk. Pak Budi, saya mau konfirmasi. Kabarnya tadi ketika Pak Prabowo dipanggil ke Istana Bogor itu karena Pak Jokowi sudah firm untuk mendukung Pak Prabowo Subianto, betul? Nanti jawab saja di dua arah. Jokowi main dua kaki, betulkah? Nah, itu dia pertanyaannya ke Pak Budi. Pak Budi, jadi ada pertemuan yang dihadiri Pak Prabowo, hanya Pak Prabowo, yang tidak masuk agenda resmi Istana. Hari Kamis kemarin, jadi betulkah itu Pak Jokowi sudah firm untuk mendukung Pak Prabowo Subianto? Ya spekulasi boleh aja, media kan penciumannya tajam kan. Tapi buat kami pertemuan Presiden dan Menhan kan biasa. Dan yang itu pertemuan 4 mata. Jadi yang tahu cuma Pak Prabowo dan Pak Jokowi.
Dan tapi itu kan bisa ngomongin pekerjaan, ngomongin soal. Tapi setelah situasi memanas ketika Gibran dipanggil ke Jakarta karena datang ke deklarasi relawan Jokowi yang mendukung Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi di Istana Bogor hanya 4 mata, tidakkah kemudian gosipnya jadi makin panas? Loh, kalau politik kalau nggak ada gosip nggak sih. Oke. Kalau politik itu makin digosok makin sip. Oke, gitu ya. Begitu. Seperti musrah, habis musrah tampil mesra. Begitu. Jadi kapan deklarasinya, Musa? Ya tunggu aja, Belanda masih jauh kata Pak Jokowi. Karena belum dibisikin sama Pak Jokowi ya? Belum, tunggu. Pak Ferry, kan ada satu kesempatan di mana Pak Jokowi bilang gini, ini Pak Prabowo yang suka minta diajak, kalimatnya gitu kira-kira. Jadi kenapa kita lihat romantisme antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini, karena konon katanya Pak Prabowo ini sering minta diajak oleh Pak Jokowi. Kita lihat dulu pernyataan Pak Jokowi ini dia. Naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya, enggak. Ya karena beliau sendiri dan Gerindra. Saya hanya berpikir ini jangan-jangan ini Pak Zul minta diajak gitu. Udah minggu besok nanti 3 kali dengan saya udah. Bukan minggu besok, bulan besok. Bulan besok. Sebetulnya urusan yang sering saya lakukan itu kan ke pasar. Memang cocoknya dengan Pak Zulkifli. Tapi nggak tahu yang sering minta diajak itu Pak Prabowo. Pak Prabowo sering minta diajak. Jadi gini kalimatnya, ini Pak Prabowo yang butuh Pak Jokowi atau Pak Jokowi butuh Pak Prabowo? Ya itu diungkapkan dalam nada seloroh dan kalau kita lihat frekuensi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ketemu gitu kan dalam kegiatan-kegiatan resmi, jadi ya ke sawah, kemudian ke membagikan motor, kemudian naik mobil bersama Pak Prabowo dan yang lain-lain dalam konteks kegiatan pemerintahan. Oke. Di luar itu, setahu saya ketika Pak Prabowo misalkan Idul Fitri pagi-pagi udah langsung mengunjungi keluarga Pak Jokowi di Solo, kemudian bertemu dengan keluarga Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga bawa keluarga gitu. Jadi menurut saya intensitas pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu juga sebagian besar sebenarnya dalam konteks di pekerjaan gitu. Tetapi kalau lihat ini yang namanya keadilan relatif. Jadi untuk menjelaskan soal hati dan kaki tadi secara institusional, secara institusional presiden itu kakinya ada di PDIP maksudnya? Harus ada di semuanya. Oke. Tapi secara subjektif hatinya ada di Pak Prabowo, maksudnya gitu ya? Pak Joko Widodo pasti punya kecenderungan kepada siapa. Sama seperti kita-kita kan, kepada anggota keluarga kita pun juga meskipun kita harus adil, ngasih baju yang sama, ngasih uang yang sama, tapi hati kita bisa jadi ada kecenderungan kepada salah satu keluarga kita. Itu yang menjelaskan soal keadilan relatif yang bisa jadi nanti di ujungnya Pak Jokowi tidak mengeluarkan pernyataan resmi, tetapi sikapnya itu makin memperlihatkan kecenderungan. Nah, itu penjelasannya. Pak Emrus, jadi kalau tadi bisa dikatakan gini, ketika Pak Ferry bilang bisa aja memang sikap politiknya karena ada di kendaraan politik itu, tapi hatinya bisa memang ada di mana? Baik, saya kira menurut pandangan saya bisa saja karena politik itu sangat cair, sangat dinamis. Tetapi kalau saya melihat bahwa katakanlah Pak Joko Widodo selalu bersama Prabowo misalnya di daerah pertanian dan lain-lain. Pertanyaan kritikal kita sebagai semiotika bahwa kok nggak Menteri Pertanian? Kan begitu, harusnya kan Menteri Pertanian dong di situ. Itu kan artinya disengaja dong, Pak. Itu bisa nggak kita bilang gitu? Maksud itulah. Oleh karena itu kebersamaan itu dan diliput oleh media pasti punya agenda di sana. Ya. Artinya bahwa ada sesuatu yang ditonjolkan bahwa Prabowo salah satu memang yang Artinya Pak Jokowi memang lebih condong ke Pak Prabowo dong? Kalau katakanlah salah satu yang dipromot. Gitu ya, karena kalau memang ke situ harusnya Menteri Pertanian dong yang diajak ke dalam konteks pertanian. Berarti salah satu yang dipromot. Tetapi siapa yang menjadi pilihan Pak Joko Widodo nanti? Menurut pandangan saya pasti lebih loyal kepada yang melanjutkan sustainable pembangunan. Dibanding ini, saya terus terang mengatakan kalau misalnya Prabowo ketika dia jadi presiden nanti, dia akan jadi dengan dirinya sendiri. Karena berbeda rumah. Tetapi kalau Ganjar Pranowo lebih cenderung karena mereka satu rumah. Baik. Saya ke Pak Rambun. Pak Rambun. Saya keraskan juga dekat dengan Pak Jokowi dan juga Pak Ganjar. Kalau kita bilang gini, tapi yang terlihat di kamera lebih banyak Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bukan dengan Pak Ganjar. Gimana tuh?
Ya tadi sudah dijelaskan ya sama Ferry, karena kan Pak Prabowo kan menteri beliau kan, pasti akan lebih sering bertemu. Tapi kalau panen padi bukan Menteri Pertanian yang diundang Menteri Pertahanan kan nggak nyambung sebetulnya. Ada Pak Ganjar juga kan. Oke. Jadi itu sama-sama. Jadi menurut saya sih kalau kita interpretasiin, saya sih melihatnya lebih Pak Jokowi ini kan orang yang sangat punya prinsip ya gitu ya. Jadi juga bukan yang mudah kesana kemari. Tapi yang saya melihat bahwa apa yang indikasi-indikasi atau gestur-gestur yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini lebih untuk menjaga di posisi dia sebagai presiden. Tapi Pak Rambun, Anda yakin Pak Jokowi masih dengan Pak Ganjar? Masih firm ke Pak Ganjar suaranya? Ya nggak ada seperti tadi, kita nggak bisa yakin atau enggak gitu ya kan. Tapi memang kita, bagi kita yang paling penting kan kita membuat pilihan-pilihan kan. Kita melihat memang gestur-gestur. Kalau Muni, saya panggilnya Muni. Kalau Muni kan dia harus jelas, meskipun itu dalam bentuk bisikan, ya kan. Yang belum tentu juga Pak Jokowi bisikin saya kan, tapi bisikin Muni gitu ya kan. Itu ada kemungkinan itu. Jadi buat kita hanya melihat di depan dan kita tahu bahwa ini berarti ya ini interpretasi kita seperti ini dan kita sudah mengambil keputusan. Jadi kalau saya sih melihat apakah Pak Jokowi sedang mencoba memilih dan mencoba, orang bilang ada di koran sebagai kingmaker misalnya gitu. Saya rasa sih lebih sekarang beliau hanya memastikan bahwa karena kedua tokoh ini yang mungkin yang paling kuat ya. Jadi bukan yang lain gitu. Jadi wajar kalau beliau dan pengalaman 2019 dia tidak ingin terulang lagi gitu. Jadi mungkin ini. Oke. Saya ke Pak Budi. Pak Budi, kalau di tengah-tengah Pak Jokowi kemudian memberi arahan, saya firm ke Pak Prabowo, langsung geser semua relawan ke sana. Ya paling enggak kalau Projo kan tegak lurus ikut komando Pak Jokowi. Pokoknya Projo ini sikapnya sesuai dengan perintah, arahan dan komando Pak Jokowi. Kalau Seknas tegak lurus nggak? Kalau Projo saya bilang kita tegak lurus, ya kan, meskipun kita milih Ganjar, karena kita tahu pilihan kita adalah pilihan yang tepat. Kenapa begitu? Karena kesetiaan kita dan tegak lurusnya kita untuk menjaga dan memelihara dan di pos 2024 jadi gimana nih? legasinya Pak Jokowi. Jadi buat kita sih ini yang paling penting dan saya rasa Pak Jokowi tahu bahwa kita ini bukan orang yang kalau dibilang bahwa kita nggak setia, kita sangat setia. Cuman memang sekarang pilihan-pilihan itu kita ambil ya. Kita nih relawan ini juga nggak bisa diatur-atur pakai komando masing-masing. Jadi pecah dong nih relawannya? Kita nggak ada pernah berpecah bahwa kita membuat pilihan-pilihan yang beda. Itu sebenarnya dari tahun lalu juga ada gitu. Kita biasa-biasa aja. Kita nggak ada yang saling menghujat. Jadi komposisi saya di dua arah ini udah bener dong ya? Yang sebelah di sana, yang sebelah di sini? Udah bener itu Kompas sudah mengidentifikasi secara lebih seksama. memperlihatkan hasil surveinya kayak gini. Surat itu Jadi bisa jadi. Yang menarik ini kita bicara soal hati ya. Menerjemahkan hati. Jadi begini Mbak Livana, bahwa pemilu 2024 ini harus menyejukkan, menyatukan. Ya. Jadi kita mau make politik more fun. Ya. Saya melihat begini, Pak Jokowi ini kan sangat bijak ya, tidak hanya membangun jembatan hati dengan rakyat, tapi juga dengan calon-calon presiden. Jadi kedua-duanya ini kalau sering bertemu, saya lihat ini memang mengindikasikan bahwa menjaga kesejukan itu. Jadi bagaimana demokrasi 2024 itu betul-betul demokrasi yang membahagiakan. Tapi kalau memang gini, kalau memang Pak Jokowi ingin menjaga kesejukan seperti yang tadi Anda katakan, kenapa nggak Pak Jokowi netral aja? Kenapa kemudian harus bermain dua kaki antara ke Pak Prabowo ataupun ke Pak Ganjar? Tapi nanti dijawabnya usai jeda di dua arah. Di dua arah, betulkah Jokowi main dua kaki? Itu yang masih kita bahas pada malam hari ini. Saya ke Pak Rusli. Pak Rusli, kalau tadi Anda katakan Pak Jokowi menjaga ketenangan, kesejukan di pesta demokrasi, kenapa nggak netral aja? Kenapa kemudian condong ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo? Kan ada Pak Anies juga sebetulnya. Ya, sepertinya pemilu 2024 ini tema yang pas itu bahagia. Ya. Nah, kalau soal bersama Prabowo, ya karena menteri kan. Dan kalau memang ada kegiatan di Jawa Tengah kan wajar saja karena Pak Ganjar adalah gubernur gitu ya. Jadi saya pikir juga tidak berlebihan, tapi saya melihat bahwa Pak Jokowi ini sangat membangun rasa dan asa supaya ada keadilan bahwa tidak berpihak kemanapun gitu. Tapi kalau keadilan harusnya ke Pak Anies juga dong, kan enggak?
Ya Pak Anies kan sudah nggak ada tugas, kan tidak lagi gubernur, tidak juga menteri. Ya. Jadi ini saya pikir fakta. Gitu. Nah kalau bicara ya, saya kan mewakili partai politik yang mendukung ya, P3 sudah jelas mendukung Pak Ganjar, kita kerjasama politik dengan PDIP. Kalau saya beda tadi katanya nggak bisa meraba hati, kalau saya insya Allah bisa meraba hati, karena saya juga sudah lama ya dengan Apa itu? Jokowi, bahwa beliau itu kalau bicara soal kebangsaan itu sangat netral, tapi kalau bicara soal hati partai, saya yakin beliau itu pilihannya jelas gitu. Ke Pak Ganjar? Ya tentu dong. Oke, tepuk tangan dulu dong. Saya ke Pak Ferry. Pak Ferry, kalau P3 optimis Pak Jokowi itu hatinya dan pilihannya akan ke Pak Ganjar. Kalau gimana Gerindra? Kalau kita pertama soal hasil survei Litbang Kompas, kita terima kasih sekali lagi bahwa Pak Prabowo naik, kemudian juga memperlihatkan Partai Gerindra juga naik, dan itu sejalan seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika ditanya bahwa bersedia nggak menjadi calon wakil presidennya Pak Ganjar. Pak Prabowo menyatakan bahwa saya diamanatkan oleh partai sebagai calon presiden dan partai saya sekarang sudah agak besar gitu, dan memperlihatkan terbukti bahwa hasil survei Litbang Kompas Partai Gerindra naik sekarang hampir 19%, itu membuktikan bahwa sebenarnya di luar soal subjektivitas Pak Jokowi cenderung misalnya kepada Pak Prabowo misalkan, tapi ada faktor-faktor lain yang dipertimbangkan juga, bahwa Pak Prabowo ini sebagai ketua umum Partai Gerindra memiliki otonomi yang lebih, oleh karena itu Pak Prabowo menjadi faktor yang independen. Tapi seberapa butuh Pak Prabowo endorsement dari Pak Jokowi? Oleh karena itu sebenarnya faktor-faktor ini juga yang menjadi pertimbangan-pertimbangan oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan ini tentu menggugurkan pendapatnya Profesor bahwa sebenarnya siapa yang bisa lebih menjamin keberlanjutan program pemerintahan. Menurut saya ada faktor-faktor yang tadi yang dimiliki oleh Pak Prabowo yang pasti dipertimbangkan oleh Pak Jokowi untuk cenderung memilih Pak Prabowo secara subjektif gitu. Oleh karena itu saya percaya betul kita serahkan semuanya kepada Pak Jokowi sebagai presiden, tentu harus berdiri di atas semuanya. Tapi sebagai pribadi kita harapkan beliau tahu apa yang harus dilakukan sebagai. Saya ke Pak Rambun. Pak Rambun, kalau Pak Ferry kayaknya optimis Pak Jokowi justru akan nyebrang ke Pak Prabowo. Gimana tuh Pak? Ya kalau mudah-mudahan Pak Jokowi nonton ya kita ini. Kalau saya Pak Jokowi. Kalau mudah-mudahan Pak Jokowi nonton, Pak Jokowi segeralah tentukan kemana biar nggak ribet-ribet. Kalau kita sebagai relawan mungkin ini kita ke Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi bahwa kita ini tetap bersama-sama beliau. Bukan hanya sampai 2024, kita akan pelihara sampai pasca 2024. Setelah pasca 2024 dan kami akan bersama-sama Pak Jokowi menjaga itu meskipun Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden. Dan pilihan kami kepada Ganjar, karena Ganjar adalah orang yang paling dekat pada seluruh aspeknya dengan Pak Jokowi. Sehingga kepercayaan kami relawan Jokowi ini percaya bahwa Pak Ganjar yang akan bisa meneruskan Pak Jokowi ya. Betul. Jadi ini kita ya. Jadi buat kita, kalaupun Pak Jokowi, kami bisa paham lah. Kalau akhirnya Pak Jokowi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini bersikap netral. Ya. Itu yang jadi pertanyaan saya ke Pak Budi. Pak Budi, kalau sampai terakhir Pak Jokowi enggak juga bisik-bisikin Projo, kemana suara Projo? Kalau Projo pasti nggak netral. Udah dibisikin. Udah dibisikin dia, jangan coba dia nggak cerita aja. Pak Jokowi tetap sebagai presiden, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan kan juga menjaga hubungan dengan semua kelompok partai politik. Nah, tapi kalau Projo kan harus bersikap. Dan Pak Projo itu sudah diperintahkan oleh Pak Jokowi untuk tunggu. Untuk tunggu? Kalau disuruh tunggu tapi nggak juga disebut-sebut sama Pak Jokowi, kemana suaranya? Enggak, saya yakin bisikan itu akan hadir. Jangan-jangan udah dibisikin kali, cuma nggak cerita aja. Belum. Bisikannya masih coba jangan dirasa gitu dulu. Sekarang, nggak tahu nanti minggu depan, bulan depan kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita ikut Pak Jokowi 100%. Gitu. Tapi kenapa kemarin Projo nggak ikut Seknas? Yang mana? Pendukung Ganjar. Loh bukan, katakan relawan Jokowi. Kalau relawan Jokowi ikut komando Jokowi dong. Mau saya ikut komando yang lain. Kita tepuk tangan dulu dong. Saya ke Pak Emrus.
Jadi, sebagai kepala negara, Pak Jokowi meskipun dia sebagai elit PDIP, apakah kemudian dia harus bersikap netral ataukah teruskan permainannya di dua kaki ini? Antara ke Pak Ganjar kah atau ke Pak Prabowo kah? Baik, saya lihat ada perubahan konsep gitu ya. Kalau dulu disebut dua kaki berarti ada di berseberangan. Sekarang kali ini Pak Joko Widodo ada di dua kaki. Kaki pertama di madu, kaki kanannya di gula. Jadi dua-duanya manis. Kenapa saya mengatakan gitu? Dua tokoh ini adalah tokoh yang membawa pluralitas kita, kebinekaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya melihat Seknas sama Projo satu itu. Jadi suatu saat mereka bersatu nanti jangan sakit hati salah satu yang didukung. Kenapa? Satu komando. Yang terakhir saya mau katakan bahwa kita buatlah pemilu ini fun. Itu suatu yang luar biasa. Dan terakhir saya menyampaikan pesan kepada seluruh pemirsa Kompas supaya kita nanti dalam pemilu yang akan datang baiklah kita para calon presiden kita bertarung pada gagasan, tidak lagi menganggap politik identitas yang sempit itu. Supaya kita fun bersama. Nah, saudara bermain di dua kaki mencari figur yang pasti akan meneruskan program-program hasil inisiasi Jokowi. Bisa jadi menjadi alasan mengapa Presiden Jokowi memberi sinyal-sinyal halus pada calon-calon tertentu. Sebagian pihak berpikir Pak Jokowi main aman agar tetap memiliki pegangan siapapun nanti calon presiden yang akan menang. Yang pasti harus disadari kontestasi Pilpres 2024 harus menjadi ajang pemilihan yang mampu memilih putra-putri terbaik bangsa sebagai pemimpin pemerintahan pilihan rakyat Indonesia. Pemimpin yang memiliki keberanian mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat di negeri ini. Saya Liviana Charlisa, sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Sampai jumpa minggu depan.